Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Dengarlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana, suaminya itu, berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan.
Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara, sedikit update. Terima kasih untuk doa-doanya saudara. Kondisi kaki saya sudah mulai agak pulih. Lihat, ini saya udah nggak pakai tongkat lagi, nggak kayak minggu lalu. Pas ini, jadi terima kasih untuk semua dukungan doa-doanya. Tuhan memulihkan ya keadaan saya, dan inilah yang akan menjadi poin khotbah hari ini. Gimana Tuhan memulihkan kita yang sedang mengalami pergumulan dan penderitaan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, kami mau membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhan semata yang mengerti setiap keluh kesah, penderitaan, beban berat pergumulan kami yang kami miliki saat ini, Bapa. Dan Tuhan, memang dalam perjalanan kehidupan kami seringkali tidak mudah melihat atau membawa kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Maka itu Tuhan, kami berdoa, biar perikop yang akan kami renungkan hari ini memberikan kami kembali perspektif yang benar akan mengapa Engkau memberikan penderitaan dalam kehidupan kami, dan bagaimana kami menyikapi penderitaan kami ini dengan setia di hadapan Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Bapa, kami berdoa agar Roh-Mu yang kudus dapat menguatkan kami juga, dapat kembali mengingatkan kami, dan juga menghibur kami juga melalui setiap firman yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke saudara, hari ini kita akan break sejenak dari seri khotbah Kitab Lukas, dan kita akan nanti kembali lagi ke seri khotbah Kitab Lukas itu di tahun 2024. Jadi kita akan break dulu, dan selama 5 minggu ke depan kita akan masuk ke seri khotbah yang berjudul Berjalan Bersama Tuhan Dalam Penderitaan. Di mana nanti seri khotbah ini kita akan melihat beberapa kisah di Perjanjian Lama seperti yang tadi udah kita baca bersama dari kisah Hana, dan juga mungkin ada nanti beberapa dari Kitab Mazmur kita akan kombinasikan sama 5 minggu ini, dan kita akan berfokus untuk melihat berbagai aspek penderitaan yang dialami orang percaya, orang Kristen, dan merenungkan saudara, kita harapkan di sini bagaimana Tuhan berdaulat dan ada tangan Tuhan yang menuntun kita di dalam semua penderitaan yang kita alami. Dan saudara, kenapa kami mau mengangkat seri khotbah ini? Sekilas saja saudara, karena belakangan ini dari interaksi kami dengan beberapa jemaat, anggota-anggota yang rutin datang ke GPC, kami mendengar ada banyak di antara kita yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Apakah itu pergumulan sakit penyakit, pergumulan di dalam pekerjaan, ada konflik, ada masalah-masalah yang mungkin kita atau Pak Riza sendiri, kita berdua tidak dapat mengerti dengan sepenuhnya. Dan dari seri khotbah ini mungkin saudara, kita tidak akan langsung memberikan jawaban atau solusi yang konkret di sini atas penderitaan hidup kita. Namun seperti yang tadi saya katakan, kita berharap Tuhan dapat mengkalibrasi ulang hati kita di sini untuk melihat bagaimana kita melihat Injil yang menuntun kita dalam penderitaan kita, dan kita dapat menderita dengan baik atau suffer well di dalam Tuhan semata. Dan untuk membuka seri khotbah hari ini, kita akan merenungkan tentang penderitaan dari seorang wanita di Perjanjian Lama, yaitu Hana, yang dikatakan mandul di situ. Dan dari kisah yang tadi kita sudah baca di 28 ayat di kitab 1 Samuel pasal pertama. Dan saudara, dari kisah ini ada 3 poin. Dan 3 poin ini lebih saya dapat simpulkan melalui 3 pertanyaan yang akan kita renungkan bersama-sama melalui kisah ini. 3 pertanyaan ini adalah, pertama, mengapa kita menderita? Kedua, bagaimana kita menyikapi penderitaan? Dan yang ketiga, apa tujuan Tuhan di balik penderitaan kita? Kita akan merenungkan pertanyaan ini bersama-sama, dan kita akan melihat secara cukup dekat dari kisah ini. Jadi jangan tutup Alkitab saudara, apalagi ayatnya panjang di sini. Saya akan nanti merefer ke beberapa ayat di dalam poin-poin kita dalam khotbah hari ini, dan kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kenapa kita menderita? Saudara, pertanyaan ini mungkin seringkali timbul di dalam pikiran kita saat kita mengalami penderitaan. Kenapa Tuhan kita menderita? Apa alasan dibalik penderitaan saya? Karena saudara, pada dasarnya itu kita ingin tahu apa alasan dibalik penderitaan kita. Karena kalau kita tahu alasannya, mungkin di situ saudara kita dapat lebih lega, kita dapat lebih tenang, dan kita bisa tahu, oh apa sih yang salah di dalam penderitaan kita. Dan sebagai orang Kristen saudara, emang ada banyak alasan dibalik itu yang manusia coba pikirkan atau manusia coba cari. Tapi sebagai orang Kristen seringkali kita dapat menyimpulkan satu hal,
bahwa penderitaan yang kita alami itu terjadi karena konsekuensi logis dari dosa yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Misalnya seperti ini saudara. Saudara katakanlah misalnya seorang perokok berat dan saudara ternyata divonis dokter kena sakit kanker paru-paru. Itu nggak heran kenapa saudara harus menderita kena sakit kanker paru-paru, karena itu konsekuensi dari kita merokok berat. Saudara mungkin kerja malas-malesan di kantor, datangnya telat terus, hasil kerjanya nggak bagus, punya masalah sama rekan kerja, akhirnya saudara di PHK, saudara menderita nggak punya uang. Tapi kita tahu itu akibat penderitaan yang saudara alami itu akibat karena saudara males. Atau mungkin saudara menderita bukan karena kesalahan saudara sendiri, tapi ada mungkin kesalahan orang lain. Misalkan ayah saudara banyak hutang, dia nggak bisa bayar hutang sampai dikejar-kejar rentenir. Akhirnya mau nggak mau kita sebagai anaknya harus nolong ayah kita buat bayar hutang kita. Kita harus keluarin tabungan kita, mungkin kita harus kerja ekstra, pengeluaran kita harus ada yang kita potong, dan ada penderitaan yang kita alami di situ. Nah saudara, memang banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami ini adalah konsekuensi dari dosa atau kesalahan kita. Dan kalau saudara menyadarikan hal ini saat ini, maka bertobatlah saudara. Tetapi seringkali kita juga mengalami penderitaan-penderitaan yang tidak ada kaitannya dengan dosa-dosa kita, atau ini penderitaan-penderitaan yang mungkin kita tidak dapat mengerti alasannya kenapa. Misalnya saudara, paling dekat terjadi sama kita itu kita terkena dampak pandemi COVID-19. Ya, saya percaya ini bukan salah kita semua, ada pandemi COVID-19, tapi saudara, penderitaan ini, pandemi COVID ini udah banyak membuat kita mengalami banyak penderitaan. Ada yang kehilangan kerjaan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, ada relasi yang makin memburuk terjadi di situ, dan mungkin sampai saat ini pun dampak dari pandemi COVID itu masih kita rasakan penderitaannya saudara. Dan di sini yang membuat kita jadi bingung kadang-kadang bertanya, Tuhan kenapa? Kenapa aku harus kena penderitaan ini? Kenapa penderitaan ini menimpa aku? Dan saudara, penderitaan yang seperti ini juga yang dialami oleh Hana yang kita udah baca tadi bersama-sama di dalam kitab 1 Samuel. Nah, kita akan melihat sedikit saudara apa yang terjadi sama Hana di sini, ya. Jadi kalau dalam konteksnya saudara, kita lihat Hana dan keluarganya ini ya, itu hidup di latar belakang pada zaman hakim-hakim yang memerintah bangsa Israel. Dan kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, ya, saudara di situ akan menemukan bahwa bangsa Israel itu sudah menjadi bangsa yang sangat amat tidak bermoral. Hidupnya bejat dan mereka sudah meninggalkan Tuhan, mereka sudah tidak lagi mau tunduk hidup di dalam hukum-hukum Tuhan. Namun apa yang dikatakan Samuel di awal dari kitab ini, di awal dari kisah ini, dikatakan keluarga Hana dan suaminya yang bernama Elkana, dikatakan itu setiap tahun masih pergi ke bait Allah yang pada saat itu berada di Silo, dan dikatakan mereka pergi setiap tahun dengan rutin untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban. Ini berarti saudara, mereka itu masih memiliki hati yang takut akan Tuhan, masih menyembah Tuhan, dan bahkan mempersembahkan korban, yang artinya mereka masih hidup seturut dengan hukum Taurat, karena itu adalah perintah Tuhan untuk memberikan persembahan setiap tahunnya di bait Allah. Tetapi saudara, di balik kesetiaan mereka, di balik kebaikan mereka yang bisa dikatakan mereka ini mungkin jauh lebih baik daripada orang-orang yang ada yang hidup di zaman dia, dikatakan di situ bahwa Hana mandul. Dan kemandulan saudara pada masa itu, kemandulan pada seorang wanita itu pada masa itu adalah suatu penderitaan yang sangat hebat, bahkan bisa dipandang sebagai satu kutukan. Kenapa saudara? Karena pada masa itu wanita itu nggak bisa bekerja menghidupi dirinya sendiri, sehingga kehidupan seorang wanita itu akan sangat bergantung pada sosok laki-laki di keluarganya, apakah itu pada ayahnya, pada suaminya, atau pada anaknya. Dan saudara, kalau wanita itu tidak bisa memiliki anak, terutama anak laki-laki, nanti ketika suaminya meninggal, berarti tidak ada orang yang akan bertanggung jawab untuk mengurus kehidupan wanita ini. Kelangsungan hidup wanita ini akan terancam. Ditambah lagi saudara, anak laki-laki paling tua dalam tradisi Israel itu adalah pewaris legacy atau nama besar keluarga dan tanah warisan keluarganya. Tapi kalau keluarga tersebut nggak punya anak laki-laki, maka silsilah keluarga mereka itu akan terputus, legacy mereka akan terputus, dan lebih parahnya mereka akan kehilangan tanah warisannya. Jadi Hana pun juga bisa jadi kehilangan, bisa jadi homeless saudara. Dia akan kehilangan tanah warisannya, kehilangan rumahnya sendiri kalau dia nggak punya anak. Maka saudara, seorang wanita yang nggak memiliki anak itu bisa dikatakan sebagai orang yang madesu, yang masa depannya suram.
Orang-orang wanita-wanita pada zaman itu yang mandul itu pasti hidup dalam ketakutan. Mereka merasa tidak berharga. Mereka mungkin akan merasa tertekan, rendah diri, bersalah di hadapan suaminya karena dia nggak bisa kasih keturunan buat suaminya. Dan ini adalah kondisi berat saudara yang ditanggung oleh Hana. Namun saudara, penderitaan Hana nggak sampai sini aja. Diperburuk lagi dengan kehadiran Penina, istri keduanya Elkana, yang waktu itu diambil, yang kita percaya diambil oleh Elkana karena Penina ini dapat memberikannya anak. Sehingga saudara dikatakan Penina itu merasa lebih tinggi dari Hana, dan dikatakan di ayat 6 di situ bahwa madunya itu mengacu pada Penina selalu menyakiti hati Hana. Saudara bayangkan ini udah kayak agak-agak sinetron dikit ya saudara ya hubungannya di sini. Lebih parahnya lagi saudara, nggak cuma itu aja. Penina dikatakan selalu menyakiti hati Hana di hari saat mereka mempersembahkan korban setiap tahunnya di bait Allah. Yang seharusnya saudara hari ini adalah hari yang paling dinanti-nantikan oleh umat Tuhan dan menjadi hari paling berbahagia di dalam setahun itu. Kenapa? Karena hari ini, hari mereka ke bait Allah mempersembahkan korban itu adalah hari ucapan syukur. Mereka mengucap syukur atas berkat Tuhan yang mereka rayakan, dan mereka rayakan ini dengan mereka makan porsi dari bagian korban bakaran yang mereka persembahkan itu, yang mereka sharingkan bersama-sama dengan keluarga mereka. Saudara bisa lihat ini seperti yang ditulis di ayat 4 dan ayat 5. Tetapi ironisnya, Penina, istri kedua Elkana, memakai momen berharga ini untuk menyakiti, atau momen berbahagia ini untuk sengaja menyakiti Hana. Dan dia lakukan ini dari tahun ke tahun. Mungkin saudara dalam bayangan saya apa yang terjadi waktu mereka mau makan bareng, lagi duduk satu meja. Penina lagi nyuapin anaknya, terus ada Hana duduk di seberang, dan dia nyindir si Hana. Han, kenapa lu iri ya? Mau nyuapin anak ya kayak begini ya? Makanya hamil. Tahun depannya balik lagi mereka. Dan ternyata tahun depannya Penina hamil, saudara. Terjadi lagi situasi ini, sama lagi mereka lagi makan bareng, terus Penina pamer ke Hana. Hana ya, bukan Johan ya saudara ya ini ya. Lihat nih gue hamil lagi nih. Kapan giliran lu hamil? Lupa, lu kan mandul ya. Maaf nih, lu emang gak berharga di mata Tuhan. Saudara, kalau sekali dua kali kita dapat penghinaan kayak begitu, memang sakit hati. Memang kita mungkin akan susah banget buat terima itu. Tapi bayangin saudara, Hana dapetin ini rutin setiap tahun dari orang yang tinggal serumah sama dia. Bayangin sakit hatinya Hana itu udah kayak apa. Mungkin kalau saya bayangin Hana itu udah dari sakit, kebal, sakit, dan nggak tahu saudara, saya sendiri nggak bisa ngebayangin sakit hatinya dia kayak apa. Dan itu kenapa Alkitab mencatat di hari ini saudara, saat orang-orang harusnya berbahagia, Hana malah menangis sampai dia nggak mau makan. Ya saudara, biasanya kalau saya pribadi nih ya, udah sedih banget, lagi berduka banget, itu nggak nafsu makan. Ya, saya bisa relate di sini sama Hana. Hana juga begini, dia sampai nggak mau makan, itu menunjukkan bahwa sedihnya dia tuh dalam banget, sakit hatinya dia itu dalam banget. Saudara, apakah kita juga pernah mengalami kesedihan, sakit hati, penderitaan yang berat, yang kita nggak tahu kenapa ini terjadi, seperti yang Hana juga alami? Mungkin saudara ada yang seperti Hana juga di tempat ini, bergumul ingin punya anak yang sudah menikah, tetapi sulit karena mungkin ada masalah kesehatan, udah coba program-program tapi kok kelihatannya masih belum ada jalan keluarnya. Mungkin saudara hari ini, saudara mungkin takut kena PHK atau udah kena PHK, yang mungkin itu terjadi juga secara nggak adil. Padahal kita pikir kita udah kerja baik, kita udah kerja rajin, tapi kenapa masih diperlakukan nggak baik di kantor, di PHK lagi. Mungkin saudara kita mengalami juga atau pernah mengalami, tiba-tiba orang yang kita kasihi terkena musibah, terkena sakit, kecelakaan, sampai dipanggil Tuhan. Dan gak heran saudara, dalam pergumulan-pergumulan seperti ini, kita nanya, Tuhan kenapa pergumulan seperti ini menimpa kita? Apa salah saya Tuhan sampai saya harus menderita sebesar ini? Dan saudara, kalau kita mau melihat jawaban dari pertanyaan kita ini dan kita kembali ke kisah Hana, saudara, menarik penulis tidak memberikan keterangan khusus di sini kenapa Hana sampai mandul. Tetapi ada satu pernyataan penting
yang penulis kitab Samuel ingin highlight, yang kita bisa lihat di ayat 5 dan 6, sampai 2 kali ditulis di situ. Penulis menyatakan bahwa kemandulan Hana terjadi sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Dengan kata lain saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan meskipun kita nggak tahu apa yang menyebabkan penderitaan kita itu secara pasti, tetapi ada satu hal yang pasti yang kita bisa tahu, bahwa Tuhanlah yang mengorkestrasi penderitaan di dalam kehidupan kita. Yang kalau dalam bahasa teologisnya, saudara bisa lihat juga di pernyataan iman yang tadi kita baca bersama, Tuhan itu adalah the first cause, penyebab pertama dari segala penderitaan yang kita alami. Dan itu semua terjadi di dalam ketetapan Tuhan yang benar dan sempurna. Saudara, kebenaran ini mungkin akan sering kali sulit kita terima. Gimana mungkin kita berpikir Tuhan yang baik dapat menetapkan penderitaan bagi kita? Kalau Tuhan itu adalah the first cause, penyebab pertama dari penderitaan kita, artinya Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang baik dong. Memang saudara, di dalam kebenaran ini, waktu kita merenungkan bagaimana Tuhan mengorkestrasi penderitaan kita, ada paradoks dan misteri yang akan melampaui logika kita. Tuhan adalah first cause yang menetapkan, atau saya lebih suka bahasa Inggrisnya, ordaining penderitaan kita. Tetapi Tuhan itu bukan pencipta atau the author of suffering, atau pencipta penderitaan kita. Namun saudara, sebenarnya di balik semua misteri ini, Tuhan menyatakan kepada kita bukan untuk membingungkan kita, malah saudara, kebenaran ini adalah good news, kabar baik, terutama bagi kita semua yang menderita. Karena saudara, jika Tuhan itu sebagai the first cause, penyebab pertama yang mengorkestrasi penderitaan kita, berarti satu hal yang dapat kita yakini dengan pasti, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar daripada semua penderitaan kita. Dan karena itu saudara, He is in control. Tuhan itu mengendalikan, Dia mengontrol segala apa yang terjadi dalam penderitaan kita. Tidak ada satupun penderitaan, kesakitan hati kita, kesedihan kita yang kita alami itu terlepas dari tangan Tuhan. Dan saudara, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, kebaikan Tuhan tidak akan berubah, maka Tuhan juga pasti punya tujuan yang baik di dalam penderitaan kita. Seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 28, ayat yang terkenal yang berkata, Allah turut bekerja, mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah saudara, kalau kita memiliki sudut pandang ini, dan kita melihat ini sebagai satu good news, bahwa Tuhan yang mengorkestrasi penderitaan kita, maka ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita menyikapi penderitaan dengan benar. Yang kita akan lihat di poin yang kedua, bagaimana kita menyikapi penderitaan. Saudara, ada 2 cara biasanya kita menyikapi penderitaan, dan ini diwakilkan oleh 2 tokoh di dalam bagian ini, yaitu Elkana dan Hana. Pertama kita lihat dulu bagaimana respon Elkana waktu dia melihat Hana yang sedang bersedih di sini. Kita lihat di ayat kelima. Alkitab LAI terjemahan baru, Alkitab yang ada di liturgi kita yang kita pakai, itu berkata meskipun Elkana mengasihi Hana, tetapi ia hanya memberikan jatah makan kepada Hana 1 bagian karena Tuhan telah menutup kandungannya, dikatakan seperti itu. Tetapi saudara, saya harus katakan terjemahan ini kurang tepat ke dalam bahasa aslinya, dan kalau saudara baca di kitab LAI terjemahan baru kedua, terjemahan baru yang baru dirilis awal tahun ini, itu memiliki terjemahan yang lebih tepat ke dalam bahasa aslinya, dalam konteks aslinya berkata seperti ini ya, di terjemahan baru 2. Kepada Hana, ia memberikan bagian terbaik sebab Hana lah yang dikasihinya. Bahkan di sini saudara, Elkana itu waktu mereka lagi makan-makan bersama setelah mempersembahkan korban persembahan, dia kasih ke Hana itu bagian yang terbaik, bagian yang seharusnya itu dikasih ke anak sulung biasanya. Ini menunjukkan betapa Elkana itu mengasihi Hana lebih daripada Penina meskipun dia mandul. Dan saudara, kita bisa lihat juga di ayat 8, pernyataan ini ditambah waktu dia melihat Hana menangis dan tidak mau makan. Elkana dia tanya, kenapa kamu menangis? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki? Dia merasa saudara, dia sudah memberikan kasih yang terbaik. Dia sudah memberikan segala-galanya supaya Hana ini tidak menangis lagi. Tetapi masalahnya sesayang-sayangnya Elkana sama Hana, seperhatian-perhatiannya dia, itu tidak dapat mengobati atau menggantikan penderitaan Hana. Dan itulah kenapa di ayat 8 Elkana sebenarnya nanya, karena dia bingung, kenapa kok Hana tetap masih sedih.
Saudara, seringkali cara Elkana menyikapi penderitaan ini adalah cara yang paling umum kita lakukan saat untuk menyikapi penderitaan kita, yang saya sebut dengan cara-cara sifatnya terapeutik. Cara-cara yang kita pikir dapat meringankan kita, mengobati kita, atau mengangkat beban berat kita. Cara-cara ini kita lakukan kayak gimana, saudara? Misalkan dari mulai sesederhana mungkin kalau kita lagi gak enak, lagi sakit hati, kita perlu nyendiri dulu, perlu me time. Kita mungkin perlu melakukan relaksasi, pergi healing trip keluar kota, cari teman curhat. Sampai kalau yang lebih serius lagi masalahnya, yang lebih berat lagi, kita bisa aja cari seorang konselor. Kita konseling dengan dia, atau mungkin harus dibantu dengan obat-obatan, dengan medikasi. Dan mungkin, saudara kalau udah sampai berat banget, ada yang harus sampai pindah kerja atau pindah ke kota yang lain, saudara. Saudara, cara-cara terapeutik yang sering kali kita lakukan, yang tadi misalnya ya, seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, itu memang tidaklah salah dilakukan oleh orang Kristen. Saya sering, saudara, melakukan hal-hal tersebut ketika saya sedih, ketika saya merasakan pergumulan. Cara-cara tersebut memang dapat membantu menenangkan kita, saudara. Tetapi cara-cara tersebut, cara-cara terapeutik seperti yang Elkana lakukan kepada Hana, itu bukanlah solusi utama yang dapat mengobati kesedihan kita, saudara. Cara-cara itu ibaratkan seperti kita tuh nutup luka pakai plester, yang memang sementara itu dapat menghilangkan rasa sakit luka kita, tetapi itu nggak betul-betul mengobati sakit luka kita. Nah, maka itu, saudara, kalau kita hanya bergantung pada cara-cara yang sifatnya terapeutik sementara ini, kita sebetulnya hanya akan menekan penderitaan kita supaya seolah-olah penderitaan itu nggak kelihatan. Tapi nantinya, saudara, itu ibaratnya kita lagi menekan bola di dalam kolam renang, di dalam air, ya. Sampai satu waktu bola itu akan muncul lagi, penderitaan itu akan muncul lagi ke permukaan kehidupan kita. Dan kita akan bingung, saudara, kok bisa? Kita udah lakukan segala macam cara, udah konseling, udah minum obat-obatan, tapi tetap masih muncul lagi penderitaan ini. Kenapa ini terjadi, saudara? Karena satu-satunya hal, atau lebih tepatnya mungkin satu-satunya pribadi yang dapat mengobati, mengangkat kesedihan hati kita, itu hanyalah Tuhan semata. Dan karena Tuhan yang dapat mengobati, mengangkat kesedihan kita, maka kita menyikapi penderitaan kita, sikap dalam penderitaan kita yang Tuhan inginkan adalah kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Dan inilah, saudara, yang Hana lakukan. Kalau kita lihat di ayat 9 dan 10, dikatakan di situ Hana memang bersedih, Hana gak mau makan, kesedihan dia begitu dalam, tetapi dia tidak membiarkan kesedihan itu menutupi dia terus-menerus. Dikatakan dia berdiri, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, saya percaya kita semua udah tahu poin ini. Kita semua tahu bahwa kalau kita menderita, salah satu cara yang kita lakukan adalah kita berdoa. Dan mungkin saudara adalah pendoa yang luar biasa. Saudara udah mendoakan masalah saudara pagi, siang, sore, malam kayak restoran Padang, saudara. Tapi seringkali kita temuin di sini, kenapa kok nggak ada perubahan setelah kita berdoa? Kenapa kok penderitaan saya itu nggak berkurang? Hati saya masih tetap sedih, sakit, gelisah meskipun saya sudah berdoa berulang-ulang kali. Dan mungkin di sini saudara mulai bertanya-tanya, apakah betul doa itu adalah cara yang efektif? Mengapa kok nggak ada hasil dari doa kita? Saudara, kalau kita berpikir pertanyaan tadi, atau kita berpikir doa itu dapat memberikan hasil kepada kita, apakah doa itu efektif? Pertanyaannya mungkin harus kita revisi sedikit, saudara. Bukan apakah doa itu efektif, tetapi bagaimana cara kita berdoa. Bisa saja, saudara, kita selama ini rajin berdoa, kita selama ini rutin banget dalam berdoa, tapi kita memiliki hati yang salah atau fokus yang salah dalam kita berdoa. Nah, saudara, di dalam kisah ini Tuhan mau menunjukkan melalui Hana bagaimana seharusnya kita berdoa. Mari kita perhatikan apa yang menjadi doa Hana. Di ayat 10, saudara, dikatakan bahwa Hana itu datang kepada Tuhan dengan pedih hati, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis-nangis. Dan di ayat 11, meskipun dia tahu dia mandul, dia gak bisa punya anak, dan Tuhan telah menutup kandungannya, dia tetap meminta seorang anak dari Tuhan. Bahkan di ayat 12-16 di situ, waktu Hana lagi berdoa, dia terlihat oleh imam yang menjaga bait Allah itu, yaitu Imam Eli. Di situ dilihat kok Hana ini kayak orang mabuk, seperti orang gak bertenaga. Saudara, sepintas kalau kita lihat doa yang dilakukan Hana ini, mungkin ini adalah doa yang tidak terlihat umum di kalangan orang Kristen. Kita pikir, saudara, doa itu harus serius.
kata-katanya harus bagus. Kita kalau menghadap Tuhan itu harus dengan sikap hati yang benar, harus dengan sikap hati yang tabah, yang tegar. Karena kenapa? Tuhan itu raja kita, kita kalau menghadap raja itu gak boleh sembarangan. Memang betul saudara, kita harus tetap memiliki sikap hormat dan takut akan Tuhan saat kita berdoa. Tetapi saudara, apa yang Hana tunjukkan di dalam doanya ini menyatakan kepada kita satu hal yang penting, bahkan ini adalah esensi dari doa. Apakah itu saudara? Kalau kita lihat di ayat 15, di situ dikatakan saat Imam Eli itu mau memastikan ini Hana ini mabuk atau enggak sih? Hana di situ menjawab, Imam Eli dia bilang dia enggak mabuk, tetapi dikatakan ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan hatinya itu adalah hati yang berisi kesedihan, sakit hati, kegelisahannya sampai keinginannya untuk punya anak. Dari sini saudara kita melihat bahwa esensi doa itu adalah mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Apa artinya ini saudara? Saudara, ini bukan berarti kalau doa itu kita harus selalu nangis-nangis. Kalau doanya nggak nangis itu berarti doanya belum afdol, doanya belum didengar Tuhan. Bukan berarti kayak begitu saudara. Tetapi saudara, di dalam doa-doa kita, Tuhan ingin agar kita datang apa adanya, membawa isi hati kita sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Dalam bahasa Asia saudara, frasa mencurahkan isi hati ini dapat diterjemahkan secara literal sebagai menumpahkan jiwa kita kepada Tuhan, atau pouring out our soul to God. Selayaknya saudara kalau kita menuang air ke dalam gelas, itu kita tuang semuanya sampai gelas itu luber. Dan saudara, Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan doa seperti ini seperti kayak layaknya seorang anak yang berbicara kepada ayahnya. Kita tahu saudara, anak-anak itu adalah orang-orang yang apa adanya kalau ngomong. Dan dia bisa apa adanya mengekspresikan apa isi hatinya kepada ayahnya. Misalnya saudara, ada seorang anak datang kepada ayahnya dan dia tiba-tiba langsung nangis. Karena dia sedih saudara, tadi di sekolah habis dimarahin ibu gurunya. Dan begitu juga sebaliknya saudara, kalau anak-anak itu bisa datang ke ayahnya itu buat permohonannya dia mungkin pengen dibeliin es krim sama ayahnya karena dia lagi pengen es krim. Dan anak-anak itu punya keberanian, punya keterbukaan seperti itu. Dan inilah saudara, doa yang dilakukan Hana, yang juga doa yang Tuhan Yesus harapkan, yang Tuhan harapkan ada di dalam kehidupan doa kita. Tapi mungkin saudara bertanya, apakah doa seperti ini kesannya jadi kita kurang ajar sama Tuhan, atau malah jadi gak beriman? Justru saya katakan ini sebaliknya saudara. Dengan kita berani mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, disitulah kita menunjukkan kalau kita punya iman, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat lagi di dalam iman kepercayaan ini dalam doanya Hana. Hana dikatakan di situ kalau Hana tuh berdoa dengan dia membawa kesusahan hatinya, dia membawa kecemasan hatinya, sakit hatinya, seperti yang ditulis di ayat 15 dan 16. Kenapa saudara? Karena Hana percaya Tuhan memperhatikan dirinya. Hana percaya Tuhan itu peduli dengan hati Hana yang sedih. Dan Hana juga percaya Tuhan pasti akan menerima kesedihan hati Hana. Karena Tuhan yang Hana sembah itu bukan Tuhan yang jauh bagi Hana, tapi dialah Tuhan yang mengasihinya. Dan Hana juga tetap berani menyatakan permintaannya untuk memiliki anak. Kenapa saudara? Karena Hana juga beriman bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan menutup rahim Hana, Tuhan jugalah yang bisa membuka rahimnya untuk mengandung. Jadi saudara, ini adalah satu pemikiran iman yang logis sebenarnya saudara. Kalau kita tahu Tuhan yang ada di dalam penderitaan kita, dia mengorkestrasi penderitaan, maka satu-satunya pribadi yang dapat mengatasinya, itu juga Tuhan sendiri. Saudara, pertanyaannya apakah dengan berdoa mencurahkan hati kita seperti yang Hana lakukan, kita akan mendapatkan jawaban seperti apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan? Memang belum tentu saudara. Kejujuran hati kita dalam berdoa itu tidak akan mengubah ketetapan Tuhan. Tuhan itu ketetapannya sifatnya mutlak, nggak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Tetapi saudara, mungkin kita tidak mendapatkan jawaban yang kita inginkan, tetapi saya pastikan kita akan mendapatkan satu hal yang lebih penting yang kita perlukan saat kita mencurahkan hati kita saat berdoa, yaitu kita mendapatkan Tuhan. Dan saat kita melihat Tuhan seperti yang ayat panggilan ibadah kita katakan tadi, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu ketenangan di dalam jiwa kita. Nah, inilah yang terjadi pada Hana. Kalau kita lihat setelah ia berdoa di ayat 18, apa yang dia lakukan? Hana setelah berdoa, ia kembali mau makan dan mukanya tidak lagi suram. Ada perubahan yang terjadi di dalam diri Hana setelah ia mencurahkan isi hatinya. Dan bukan cuma mencurahkan saja, dengan dia mencurahkan itu, dia melihat kembali Tuhan.
dia melihat kembali bahwa Tuhan itu dekat kepada dirinya. Dan ada ketenangan, ada kekuatan. Meskipun pada saat itu Hana masih belum punya anak, Hana masih tetap mandul. Dan meskipun pada saat itu dia mungkin akan pulang ke rumahnya, ketemu lagi Penina yang nyebelin, dan dia akan masih dihina-hina. Tetapi disitulah saudara, ketenangan yang didapatkan bukan dari jawaban doa kita, tetapi dari Tuhan semata. Saudara, saya yakin kebanyakan dari kita, termasuk saya sendiri, waktu merenungkan bagian ini, kita tuh tidak terbiasa doa seterbuka seperti yang Hana lakukan. Saudara, kita mungkin sulit terbuka sama Tuhan karena pada dasarnya kita ini manusia nggak mau kelihatan jelek di hadapan siapapun. Kita cenderung mau menutup kekurangan kita, dan kita nggak nyaman saudara kalau harus seterbuka apa adanya kepada siapapun itu, termasuk kepada Tuhan. Bahkan saya akui sama istri saya sendiri aja, seringkali saya masih sulit saudara untuk terbuka. Apalagi kita katakan kalau kita mau terbuka sama Tuhan yang nggak kelihatan. Lantas saudara, gimana kita dapat menyikapi penderitaan kita, berdoa seperti apa yang Hana perlihatkan di sini, mencurahkan hati kita kepada Tuhan dan melihat Tuhan. Kita perlu melihat sesuatu yang lebih besar yang ada di dalam penderitaan kita, yaitu tujuan Tuhan di balik penderitaan. Kita masuk ke poin yang ketiga. Apa tujuan Tuhan di balik penderitaan? Saudara, di poin pertama tadi sekilas saya sudah menyebutkan kalau Tuhan adalah first cause yang mengorkestrasi penderitaan kita, artinya Tuhan memiliki maksud atau tujuan yang baik dalam penderitaan kita. Pertanyaannya yang kita mau bahas di sini, apa tujuan baik tersebut? Seringkali saudara kita berpikir bahwa tujuan Tuhan yang baik itu akan kita terima atau akan kita pelajari lewat penderitaan kita. Layaknya seperti ada pelangi yang indah yang muncul di tengah-tengah badai topan yang berlalu. Tetapi nyatanya saudara, ini nggak selalu terjadi di dalam realita kita. Karena kita bisa berada dalam penderitaan dalam waktu yang sangat lama dan mungkin tidak ada titik terang yang dapat kita lihat dalam penderitaan kita. Oleh sebab itu saudara, apa sebenarnya maksud baik Tuhan sesungguhnya di balik penderitaan yang kita alami? Mari saudara, kita akan lihat sekali lagi kepada kisah Hana untuk mengetahui jawaban ini. Karena ada satu hal menarik yang ingin kita perhatikan saat Hana berdoa meminta anak kepada Tuhan. Kita balik ke ayat 11 saudara. Di situ Hana berkata, dia meminta seorang anak laki-laki kepada Tuhan, dan Hana memberikan janji kepada Tuhan. Dia bilang begini, kalau Tuhan memberikan anak kepada dia, maka dia akan memberikan anak ini kembali kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Di sini saudara, Hana ini mengambil apa yang dikatakan sebagai janji nazir di dalam tradisi atau di dalam hukum orang Yahudi. Dan janji nazir ini adalah satu komitmen bahwa anak yang dijanjikan, yang ada di bawah janji nazir ini akan betul-betul dipisahkan, set apart untuk melayani Tuhan sepenuh hidupnya di dalam bait Allah. Dan itu artinya saudara, anak Hana ini itu akan menjadi seorang imam. Yang menurut hukum Taurat, seorang imam itu akan tinggal di bait Allah, dan anak ini tidak akan mendapatkan bagian tanah seperti anak-anak laki-laki Israel pada umumnya. Sehingga saudara, dengan janji yang Hana nyatakan ini, nanti Hana meskipun dia punya anak, dia tetap akan terancam tidak akan mendapat tanah warisan keluarganya. Dan saudara, Hana juga akan tinggal terpisah dengan anaknya, sehingga anak ini juga nanti nggak akan bisa mengurus Hana di hari tuanya. Hana juga nggak bisa ketemu anaknya tiap hari saudara. Apalagi dulu belum ada teknologi video call kayak sekarang. Jadi kalau dulu Hana itu mau ngeliat anaknya, itu dia cuma bisa ngeliat setahun sekali saat keluarganya itu berkunjung atau saat keluarga itu pergi menyembah ke bait Allah. Dengan kata lain saudara, janji yang Hana buat di sini itu sebenarnya janji yang bisa dibilang gini, ada atau nggak adanya anak ini saudara, Tuhan kasih atau nggak kasih anak kepada Hana, kehidupan Hana nggak akan kelihatan jauh berbeda. Hana tetap akan mengalami penderitaan, dia tetap akan ketakutan, dan masa depannya tetap akan suram saudara, sepertinya di sini. Dan saudara, menariknya Hana tetap komit dengan janjinya. Dia nggak cuma ngomong-ngomong doang, tetapi lihat apa yang dia lakukan setelah Tuhan mengabulkan doanya. Hana mendapatkan anak laki-laki, dan saat ia mengurus anak laki-laki ini dikatakan sampai umur 3 tahun atau saat dia menyusui, Hana itu nggak mau bawa atau pergi ke bait Allah bersama-sama dengan Elkana.
dengan harapan mungkin dia mau menjaga anak ini baik-baik supaya nanti pada saat dia mau menyerahkan anak ini dalam keadaan yang ideal untuk diserahkan kepada Tuhan. Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saudara, pertanyaannya gini, kok Hana mau janji kayak begini di hadapan Tuhan? Apa untungnya buat Hana? Kenapa? Apa yang Hana lihat sehingga dia berani berbuat janji seperti ini? Saudara, Hana berbuat janji seperti ini bukan supaya semata-mata Tuhan beneran kasih dia anak, tapi ada satu hal yang Hana lihat di dalam janji Tuhan yang ada di dalam penderitaannya. Ada janji Tuhan yang Hana lihat di dalam penderitaannya. Dari mana saya mendapat kesimpulan ini? Saya ingin sedikit maju saudara ke 1 Samuel pasal kedua. Ya, jadi saudara, setelah kisah ini di 1 Samuel pasal kedua, kita akan melihat di situ Hana memberikan atau menyatakan puji-pujian, nyanyian syukur doanya atas apa yang terjadi kepada diri Hana. Dan saya ingin highlight satu ayat di ayat 10b, 1 Samuel ayat 10b, seperti yang ada di layar ini. Hana berkata seperti ini dalam puji-pujiannya. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk orang yang diurapinya. Saudara, Hana di sini merujuk kepada seorang raja, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Dan siapa raja yang dimaksud di sini? Saudara, Hana pada saat mengucapkan hal ini, dia tidak tahu siapa raja yang dia maksud secara pasti waktu dia mengucapkan hal ini. Tetapi kita semua tahu siapa raja yang diangkat dan diurapi yang Hana sebutkan di sini. Dia tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya, apa hubungan kisah Hana ini dengan Tuhan Yesus Kristus? Saudara, kalau kita fast forward ke Matius pasal pertama, saudara di situ akan menemukan silsilah Tuhan Yesus Kristus yang dimulai dengan kalimat, inilah silsilah Tuhan Yesus, anak Daud, anak Abraham. Yesus adalah raja yang dijanjikan dari keturunan Raja Daud. Dan kalau saudara membaca kelanjutan dari kitab 1 Samuel, kita melihat saudara, di situ bagaimana Tuhan memilih Daud, mengurapi Daud sebagai raja. Dan tebak, siapa yang mengurapi Raja Daud? Tuhan memakai Samuel. Dan siapakah Samuel? Dia adalah anak yang Tuhan berikan melalui Hana. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa kisah Hana yang akhirnya melahirkan Samuel, mengurapi Raja Daud, dan Raja Daud yang membawa Kristus, adalah satu kisah dari kisah yang lebih besar lagi, yaitu kisah penebusan Allah. Tuhan memakai Hana di sini saudara. Tuhan memakai penderitaan Hana. Itu bukan semata-mata supaya Hana itu bisa melihat Tuhan semata, tapi juga bisa melihat tujuan Allah yang besar di dalam dunia ini. Tujuan Allah untuk mengirimkan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan Tuhan menyatakan rencananya ini melalui orkestrasi penderitaan yang dialami oleh Hana. Tapi justru saudara, Tuhan memakai penderitaan Hana ini, dan Hana harus melewati penderitaan ini supaya janji penebusan ini dapat benar-benar dialami, terlihat oleh Hana. Gimana bisa? Kalau kita tarik mundur saudara, kita lihat Hana berjanji memberikan Samuel di dalam kisah ini kan kepada Tuhan di dalam doanya. Dan kenapa dia berdoa? Dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dia berdoa karena dia sedih, hatinya sakit. Dan kenapa hatinya sakit, hatinya sedih? Dia hatinya sakit, dia hatinya sedih karena dia dihina oleh Penina. Dan kenapa dia dihina oleh Penina? Karena Tuhan menutup kandungan Hana. Karena Tuhan menutup kandungan Hana, Hana bergumul. Hana melihat janji Tuhan. Dan Hana akhirnya menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Dan saudara, penderitaan Hana ini bukanlah penderitaan terakhir yang Tuhan pakai untuk membawa tujuan besarnya ke dalam dunia ini. Setelah Hana, di dalam kisah-kisah perjanjian lama kita juga melihat Tuhan juga banyak memakai penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umat-umat Tuhan lainnya. Sampai pada akhirnya Tuhan sendiri menjadi manusia dan merasakan penderitaan yang kita alami. Ia mengalami segala kesedihan, sakit hati, kesengsaraan yang dapat dialami manusia. Bahkan penderitaan yang dia alami jauh lebih besar daripada yang dialami oleh Hana ataupun yang kita semua alami. Karena Yesus menderita sampai ia harus mati terhina di atas kayu salib. Hanya bedanya saudara, kalau Hana itu gak punya pilihan untuk menderita. Yesus
Tuhan yang seharusnya tidak bisa menderita, memilih untuk masuk ke dalam penderitaan dunia ini atas inisiasinya sendiri, atas keinginannya sendiri. Kenapa demikian, saudara? Karena Kristus mau mengangkat penderitaan terutama kita, yaitu dosa kita dan kematian yang kekal. Yesus mati di salib, saudara, untuk menggantikan hukuman dosa kita. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga, saudara, supaya kita tidak akan mengalami kematian. Kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan karena karya penebusan Kristus ini, saudara, karya penebusan yang ia anugerahkan bagi kita ini, saudara, karena Yesus, karena penderitaan Kristuslah, kita dapat melihat bahwa penderitaan sebesar apapun yang kita alami sekarang, itu tidak akan mungkin membinasakan kita lagi. Dan saudara, bahkan seperti Hana, Tuhan saat ini pun juga memakai penderitaan yang ia orkestrasikan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat melihat kasih Kristus ini lebih besar. Seringkali, saudara, dalam pergumulanlah anugerah Tuhan itu dapat bercahaya dengan indah. Karena dalam pergumulanlah, saudara, kita seringkali dapat lebih melihat Tuhan yang telah mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang dekat dengan kita. Dalam pergumulanlah, saudara, ini adalah menjadi jalan Tuhan untuk membawa ketenangan bagi jiwa kita. Dan saudara, inilah tujuan baik yang Tuhan sampaikan melalui penderitaan kita. Memang, saudara, menyadari hal ini bukan berarti penderitaan kita itu akan berkurang, akan hilang, akan lebih enteng. Enggak. Memang, saudara, penderitaan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan itu masih akan berat. Penderitaan masih tetap akan menyakitkan. Kita akan masih akan diberlakukan tidak adil. Kita mungkin masih akan merasakan kesedihan, disakiti oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi, saudara, seberat apapun penderitaan kita, penderitaan itu bukanlah akhir dari segala-galanya, saudara. Kita belajar di sini, kita melihat bagi kita yang percaya dalam Kristus, ada harapan dalam penderitaan kita. Dan harapan itu ada di dalam Kristus yang sudah mati dan yang sudah menang atas penderitaan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya firman-Mu hari ini mengkalibrasi kembali hati kami untuk melihat bahwa penderitaan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami itu terjadi untuk kebaikan-Mu, dan itu semata-mata untuk mengarahkan mata kami melihat kebesaran Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan, kami yang saat ini sedang bergumul dalam penderitaan dapat melihat kasih Tuhan yang begitu besar yang melampaui segala penderitaan kami ini, dan di situ kami dapat memiliki ketenangan jiwa kami. Ajar kami Tuhan untuk berdoa seperti Hana berdoa. Ajar kami, pimpin kami Tuhan untuk kami dapat mencurahkan isi hati kami, datang apa adanya kepadamu Tuhan. Dan kami betul-betul dapat bertumbuh melihat kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang telah kami terima, dan akan bertumbuh lebih besar lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.